Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Ya. Kau tinggalkanku, anugerahmu melimpah bagiku. Tak
baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala siaran orang pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom. Mari kita baca Amos 5 ayat 1 sampai 6. Amos 5 ayat 1 sampai 6. Amos 5 ayat 1 sampai 6. Ratapan tentang Israel. Amos 5 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Anak darah Israel terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Lanjut ayat 10 sampai 14. Ayat 10 sampai 14. Amos 5 ayat 10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, dan karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Amin, 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 amin. Kita ini hidup dalam Kristus. Amin. Amin. Ada sebuah keluarga yang mengalami sesuatu yang luar biasa ya. Karena apa? Saudara laki-laki mereka menerima sebuah guci yang disebut berisi abu kremasi anak mereka yang berusia 22 tahun, yang diduga meninggal akibat overdosis. Jadi mereka kehilangan anak mereka itu, kehilangan kontak ya. Tiba-tiba saja diberi guci yang berisi abu anak mereka. Kira-kira kaget enggak ya? Syok ya? Syok. Tapi mereka tahu bahwa anak mereka ini kecanduan
dan berulang kali masuk panti rehab, tetapi ya kembali lagi begitu. Program-program itu seolah-olah tidak mampu mengubah si anak ini menjadi anak yang tidak kecanduan gitu ya. Mereka sudah salah arah. Anak ini sudah salah arah. Nah, sebetulnya ia sudah sempat pulih waktu menyelesaikan program pemulihan itu. Tetapi fakta lebih mengejutkan lagi ketika polisi mengatakan bahwa ternyata anak mereka itu sebetulnya masih hidup. Jadi ada kesalahan ya. Mereka salah mengenali pecandu lain dan mengirimkan pada keluarga tersebut abu jenazahnya ya. Nah, setelah bertemu kembali dengan anak ini ya, maka sang anak berkata bahwasanya bisa jadi yang mati itu saya gitu ya. Artinya apa? Ia mati tapi hidup kembali, maksudnya begitu ya. Nah, bangsa Israel pun pernah diberitahu tentang kematian mereka, meskipun mereka sebenarnya masih hidup. Jadi dapatlah kita renungkan ya, apakah kita ini sudah mati selagi hidup gitu ya. Nah, ternyata ada ya, bangsa Israel diberitahu tentang kematian mereka walaupun mereka sebenarnya masih hidup. Nabi Amos menyanyikan kata-kata di dalam Amos 5 ayat 2, kita baca. Amos 5 ayat 2. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Amin. Nah, ini sebuah nyanyian atau puisi yang dinyanyikan oleh Nabi Amos tentang bangsa Israel itu. Apakah bangsa Israel memang benar-benar sudah mati? Tidak. Tapi mereka seperti mati. Maka itu Allah berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah yang baik. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Kita baca ayat 4 dan 14. Ayat 4 dan ayat 14. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Amin, amin, amin. Jadi kita harus mencari Tuhan supaya kita bisa hidup. Amin. Memang kita masih hidup, tetapi mungkin kita mati kesehatan kita, ya sakit-sakitan. Mungkin kita mati kerohanian kita ya, tidak pernah ibadah, tidak tahu siapa yang harus disembah, bingung, mati selagi hidup. Mungkin kita mati ekonomi kita di titik nol, tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan, seperti orang mati. Tetapi ketika Tuhan ngomong, cari aku maka kamu akan hidup, ya. Amen. Saya sering mendengarkan podcast tentang kesehatan ya. Dan ketika ada seseorang yang divonis suaminya sakit kanker ini ya, dekat pita suara ya, jadi bermasalah di tenggorokannya ini. Dan kalau itu disinar, di radioaktif, itu bisa-bisa dia tidak bisa menyanyi, karena menyanyi itu profesinya ya. Jadi seorang wanita punya suami yang profesinya penyanyi. Lah kalau masalah di tenggorokannya, dekat pita suaranya,
Nah, bisa jadi dia tidak akan bisa menyanyi lagi. Nah, ini kan masalah ya. Maka ia mencari pengobatan-pengobatan yang lain. Dan akhirnya dia menemukan yaitu pengobatan dengan kembali ke alam. Kalau saya katakan mungkin kita harus kembali ke pola makan, pola hidup, pola kesehatan dari awal mula penciptaan ya. Awal mula penciptaan tidak ada sakit penyakit ya. Back to nature katanya Pak Gem. Semua harus natur. Saya tanya saudara ya, bisa nggak makan sayur-sayuran itu raw material ya? Kacang-kacangan, sayur-sayuran, wortel, tomat, tanpa dimasak terlebih dulu ya. Back to nature ya. Jadi harus seger-seger itu dimakan ya. Nah itu pola makannya orang-orang yang sadar kesehatan. Ketika ia melakukan terapi ini ya, terapi back to nature ini tadi, maka kankernya hilang saudara ya. Jadi jangan keburu-keburu di kemo ataupun dioperasi bla bla bla. Dicoba kembali ke alam. Banyak orang yang melakukan hal ini dan ia mendapati ia sehat kembali. Ia tidak jadi mati saudara. Ia kembali sehat. Dan ternyata memang suaminya ini kembali sehat ya. 0, tidak ada kansernya. Karena mungkin dia harus berjemur ya supaya vitamin D-nya bisa oke ya. Berapa banyak kita ini berkantor di ruang ber-AC, seneng di dalam kamar, terus apalagi generasi sekarang ya. Seneng di dalam kamar, tidak seneng matahari. Tapi orang-orang dulu itu baby pagi-pagi udah dicarikan matahari ya, dijemur di matahari sebentar ya, supaya apa? Vitamin-vitamin di dalam tubuhnya ini bekerja ya. Nah, seperti itulah kebanyakan kita ini kekurangan vitamin D karena sekarang ini enak di dalam ruangan, pakai AC, enak tidak berkeringat, begitu ya. Bahkan dapur pun dikasih AC ya. Karena tidak maunya kita ini kena panas atau kepanasan. Nah, itu bisa mendatangkan penyakit ya, karena kita ini suka kelesetan, leye-leye, tidak bergerak. Maka dari itu kembalilah ke alam. Saudara ingat di Taman Eden nggak ada sepeda motor ya, nggak ada ya. Jadi Adam dan Hawa berjalan-jalan ya, berjalan-jalan ya untuk bekerja menamai binatang-binatang, untuk memetik buah-buahan sebagai makanan. Nah, mereka bergerak ya, mereka bergerak. Nah, berhubung hari-hari ini alat-alat makin canggih, ada gadget yang menyebabkan kita mager ya, malas gerak, menyebabkan kita ini emosinya naik turun karena melihat tayangan-tayangan yang nggak perlu ya. Nah, seperti itulah keadaan hari ini. Maka dengan mudah penyakit itu menimpa kita. Walaupun kita hidup tapi kita mati. Kita mati gerak, kita mati usaha, kita mati sehat, kita mati sebetulnya. Ini Nabi Amos sudah memperingatkan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Gereja-gereja hari ini sudah sangat jarang dikunjungi jemaat ya. Terutama di Eropa, di benua-benua lain. Muji Tuhan kalau di Indonesia orang-orang masih mau beribadah ya. Tapi setelah COVID ada penurunan. Walaupun jumlah jemaat yang terdaftar itu tetap. Tetapi waktu jam-jam ibadah itu ada penurunan. Karena mereka merasa di rumah lebih enak, tidak ngeluarin ongkos. Di rumah juga bisa nonton YouTube. Di rumah juga bisa tidak ngeluarin uang gitu ya. Tapi ingatlah kalau mager, malas gerak. Penyakitnya berdatangan ya. Berlainan dengan orang yang setia taat pergi ke beribadah. Bu Saiman, Pak Saiman ini
kalau beribadah nomor 1 ya. Datang pagi-pagi, datang sore-sore ya, sudah ada berdua gitu ya, aktif. Nah itu menyebabkan mereka sehat. Suatu hari ketika COVID dulu, mungkin mereka jarang ya datang. Maka mulai yang diabetesnya naik lah, yang sakit pusing lah, bener ya Bu Saiman ya. Langganan dokter lah, jadi begitu. Tetapi ketika kita aktif, kita bergerak, kita hidup ya, maka kehidupan itu pun masuk dalam diri kita. Kita cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Memang kalau dipikir buat apa ya 1 jam 2 jam dikatakan membuang waktu pergi ke gereja. Nanti yang difirmankan ya seperti itu aja. Apalagi kalau melihat yang membawakan firman teman sendiri, tidak dihargai ya, kurang dihargai. Yesus pun ketika di Nazaret dihargai tidak Pak Gem? Tidak, karena mereka berkata gimana? Anaknya tukang kayu. Ini anaknya tukang kayu. Kok bisa ngajar ya kan? Seperti itu. Nah tidak apa-apa. Tapi firman yang diberitakan adalah penuh kuasa ya. Jangan kita melihat yang membawakan, tapi firmannya itu penuh kuasa, firman yang sama ya. Memang di dunia ini kan kita masih hidup dalam daging. Jadi masih dipengaruhi oleh hal-hal yang dari daging. Ya memang seorang pengkhotbah harus bisa melakukan apa yang dikhotbahkannya. Ya memang itu menjadi satu keharusan ya. Keharusannya demikian. Nah, ayo sewaktu kita dihadapkan dengan dosa-dosa kita ya, biarlah kita mengakuinya dan menyerahkan kepada Tuhan yang mengampuni kita. Ketika kita diampuni, kita dipimpin, dan kalau kita nanti mati, kita punya kehidupan yang kekal. Kita baca Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Amin. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ini sesuatu janji dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi mari kita hidup dalam Kristus. Apapun saat ini yang kita alami, kematian rohani, kematian kesehatan, kematian ekonomi, kita belum mati secara fisik. Ayo kita cari Tuhan sehingga kita menjadi hidup kembali. Kesehatan kita hidup, ekonomi kita hidup, segala masalah sudah diselesaikan oleh Tuhan dan kita bisa bergerak, berkreasi, aktif untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus dan firman-Mu. Ya Tuhan, katakan kalau kami percaya pada Engkau, kami akan hidup. Dan kami tidak akan dihukum sebab kami sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Semua karena Engkau Yesus. Ampuni kami kalau kami salah. Kalau kami tidak menuruti segala perintah-perintah-Mu dan ketetapan-Mu dan firman-Mu, ya Tuhan Yesus, sehingga kami masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi Engkau mengangkat kami dengan tangan-Mu yang berlubang paku dan mengasihi kami luar biasa, sehingga kami mau lebih percaya kepada Engkau, mengikut Engkau, dan diselamatkan dalam nama Yesus. Amin. Bapa, kami saat ini bersyukur
bahwasanya kami boleh tetap hidup. Dan biarlah selama kami hidup, kami tidak mati. Biarlah kami hidup dalam kesehatan yang baik. Biarlah kami hidup dalam ekonomi yang baik. Biarkan kami hidup dalam segala permasalahan yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dan memberikan hidup buat setiap kami. Kami berdoa agar kami dapat meneladani Kristus dalam hidup kami, karena kami mau hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang di rumah sakit. Tuhan tilik lawat mereka, sehingga mereka boleh pulang kembali ke rumah masing-masing dan menikmati berkat Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang mencari kerja atau sedang berusaha wirausaha. Tuhan memberi hikmat sehingga mereka tidak kehilangan apa-apa yang baik, melainkan mereka boleh menerima keuntungan-keuntungan untuk kelangsungan hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam umat-Mu. Masalah-masalah mereka ada perselisihan paham dengan teman, dengan sejawat, dengan orang-orang sekantor dan sebagainya. Tuhan buka jalan untuk perdamaian masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk cuaca hari-hari ini, di mana jikalau malam sangat dingin karena musim sudah berganti akan menuju kemarau, dan siang hari juga masih merasa pagi hari itu sangat dingin. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat mengatasi hawa yang berganti-ganti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Selamat pagi Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Martin, Pak Martin, Bu Titik Sulistiani, Bu Saiman, Pak Sulaiman, Bu Rita Herawati, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Lili, Yohanes, selamat pagi. Di sana malam mungkin ya. Bu Rima, Pak Anton, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi semuanya. Bu Lasma, terima kasih sudah bergabung setiap hari. CCMI, Fan, sehat selalu. Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Oke, sampai ketemu besok guys. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus baik. God bless you all. us.